Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian asrama Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur. Salah satunya adalah kajian kitab Safinatun Najah. Kitab yang berjudul lengkap Safinatun Najah Fima Yajibu ala Abdi li Maulah, yang artinya bahtera kapal Nabi Nuh, keselamatan tentang kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Safinatun Najah ini sangat terkenal di dunia Islam, khususnya di Indonesia. Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Timur menggunakan kitab ini sebagai kitab fikih pegangan bagi para siswa. Penulisnya adalah seorang ulama besar terkemuka, yaitu Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sa'ad ibn Sumair al-Hadrami al-Syafi'i. Beliau mengawali pendidikan di bidang Al-Quran di bawah pengawasan ayahnya yang juga seorang ulama besar. Selain itu, beliau seorang pendidik yang terkenal sangat ikhlas dan penyabar. Seorang qadhi atau hakim yang adil dan zuhud, ahli bahasa Arab, fikih, usul, ahli ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu taktik militer Islam yang beliau pelajari dari ulama-ulama besar di abad ke-13. Kashifatus Saja ala Safinatun Najah, karya Syekh Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kitab ini merupakan salah satu syarah dan syarah pertama bagi kitab Safinatun Najah, dan tergolong paling lengkap. Di akhir kitab, Syekh Imam An-Nawawi menambahkan pembahasan tentang puasa. Dengan sedikit kemampuan dan segala keterbatasan, Al-Fakir mencoba menjelaskan satu bab yang terdapat dalam kitab ini. Fahmi Arizal, SPDI, Pembina Asrama. Wa makna la ilaha illallah la ma'buda bil haq fil wujud illallah. Jadi makna daripada kalimat la ilaha illallah artinya yaitu tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya pada keadaan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ucapan daripada kalimat la ilaha illallah menyatakan, meyakini bahwa tiada yang wajib disembah dengan hak sebenar-benarnya di dalam alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita maknai bab ini dengan menggunakan lughatul jawiyah yang dipakai dengan slogan faslun utawi iki kula fasal wa makna la ilaha illallah, adapun utawi makna kalimat la ilaha illallah ikula ma'buda oranana pangeran kang wajib disembah dihakin kelawan hak fil wujud dan wujude ilallah angin kecuali Gusti Allah. Di dalam i'rab, mengi'rab kalimat la ilaha illallah, mengi'rab atau memakai qawaid, memakai tarkib. La di sini adalah la nafiyatul jinsi. La-nya ini disebut dengan nama la nafiyatul jinsi, sedangkan ilaha ismuha mabni ala fathin, isim yang mabni kepada fathah, fi mahalin nasabin dengan tempat nasab, wa khobaruha mahzufun, adapun khobarnya mahzuf, dibuang, takdirahu maujudun. Jadi la ilaha maujudun illallah, maujudun marfu'un wa alamati rafihi dhammatun zahiratun. Maujudun ini marfu dan alamat rafa'nya dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Wa jumlatu min la wa ismuha wa khabaruha fi mahalli raf'in khabaru annal mukhaffafah ila adatun hasrin. Allahu badalu min khabar la marfu'un wa alamati rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Itu kalau kita tarkib, kita i'rab dengan qawaid untuk mengetahui susunan kalimat, kedudukan daripada masing-masing kalimat tersebut.
kalimat la ilaha illallah ini mempunyai syarat. Mempunyai syarat yang mana syarat ini harus dipenuhi oleh seseorang. Apabila syarat atau ucapan kalimat la ilaha illallah ini tidak dimiliki oleh seseorang, maka tidak sah atau tidak sempurna, kecuali syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, setelah syarat-syaratnya ini terpenuhi, seorang hamba itu harus berpegang teguh kepadanya. Adapun syarat-syarat daripada kalimat la ilaha illallah harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu pengetahuan. Mengetahui kalimat la ilaha illallah dari segi nafi, peniadaan, dan isbat, penetapan dalam diri, dalam hati, baik lahiriah dan batiniah seseorang, serta mengetahui semua konsekuensinya. Jika ia mengetahui bahwa jika ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mana yang wajib disembah, ia mengetahui tetapi ia menyembah kepada selain Allah, maka hal ini disebut dengan nama batil, bisa musyrik. Dan yang benar adalah ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan alam semesta yang benar-benar fil haqlan wujudnya, dan ia mengamalkan pengetahuan itu berarti ia telah memahami atau tahu daripada makna kalimat la ilaha illallah. Ini syarat yang pertama. Syarat kedua dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah al-yakin. Al-yakin ini artinya keyakinan. Yakin dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan kemantapan hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya. Yang ketiga, syarat daripada kalimat la ilaha illallah adalah al-qabul. Al-qabul ini penerimaan, menerima semua konsekuensinya dengan hati dan lisan, membenarkan semua yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan syarat yang keempat adalah al-inqiyad, yaitu tunduk, pasrah dan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimatul ikhlas. Pasrah dan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimatul la ilaha illallah. Selanjutnya yang kelima, syarat daripada kalimat la ilaha illallah adalah as-sidqu. As-sidqu ini artinya jujur. Maksudnya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sesuai antara hati dan lisan. Hati dan lisan ini harus sesuai. Dan yang keenam adalah al-ikhlas, adalah ikhlas. Ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tidak mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah al-mahabbah, yaitu kecintaan. Mencintai kandungan kalimat la ilaha illallah, mencintai kandungan kalimat agung ini, dan pokok pada kecintaan ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, terutama cinta kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 7 syarat daripada kalimatul haq, kalimatul la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut dengan nama al-haq karena kalimat ini diakui kebenaran secara realitas, secara fakta, secara pernyataan, secara ucapan dan perbuatan. Sedangkan dalam level bahasa Arab, benar
itu bahasa Arabnya al-haq. Kalau kebenaran itu secara realitas. Contoh, ketika seorang meninggal ia ditalkini, maka ia akan diucapkan dengan kalimat an-narul haq, al-jannatul haq, al-mautul haq. Itu kalau benarnya secara realitas. Yang kedua, dalam bahasa Arab, benar secara pernyataan atau ucapan itu bahasa Arabnya benar itu adalah sahih, lawannya khata. Contoh seperti hadis, ada sahih Bukhari, sahih Muslim, bukan al-haq Bukhari, bukan al-haq Muslim, jadi disebut dengan nama sahih. Dan yang ketiga, kalau dirinya yang membenarkan, itu disebut dalam bahasa Arabnya benar dengan kalimat sodik. Sodik lawannya kadzib. Contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, makanya beliau disebut nama Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala banyak kekurangan. Wallahu a'lam bisawab. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Lampung Asy-Syarqiyah, madrasah Islami, mandiri dan berprestasi.